Selamat berjumpa kembali dengan saya Toto Sugiarto. Kali ini kita akan membahas tentang apakah sosiodemokrasi itu memang demokrasi atau seperti apa. Nah, kata Bung Karno, sosiodemokrasi itu terdiri dari sila keempat dan sila kelima Pancasila. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kerakyatan yang dipimpin perwakilan. Artinya, rakyat dipimpin oleh perwakilan rakyat. Artinya, ada orang-orang yang dipilih untuk mewakili rakyat. Nah, siapa yang memilih? Ya rakyat. Nah, pemilihan oleh rakyat untuk para wakil rakyat itu mencerminkan sistem yang dipilih adalah sistem demokrasi. Makanya tak heran disebut sosiodemokrasi. Sedangkan sosio itu dari kata sosialisme. Nah, sosio itu berhubungan dengan sila kelimanya. Sosiodemokrasi kan sila keempat dan sila kelima, kata Bung Karno. Nah, sosio itu relate atau berhubungan dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang dikejar adalah keadilan sosial, bukan orang per orang, bukan kebaikan orang per orang. Makanya ini berbeda, sosiodemokrasi berbeda dengan demokrasi liberal dalam sisi masyarakat versus orang per orang gitu. Kalau dalam demokrasi liberal, personal atau person-person atau individu-individu menjadi topik utama, ya, kebebasan individu baik dari sisi politik atau dari sisi ekonomi. Dalam sosiodemokrasi, kebebasan masyarakat dalam sisi ekonomi itu lebih ditekankan. Makanya salah satu kakinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah sosiodemokrasi. Satu bentuk demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh wakil rakyat yang juga memperhatikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemakmuran, kebahagiaan atau kesejahteraan itu dilihat selain pada personalnya juga dilihat dari sisi masyarakat. Makanya sosiodemokrasi, sosialisme demokrasi. Jadi kebebasan individu baik dalam politik dan ekonomi, tetapi tidak lepas dari kebaikan masyarakat. Ya. Karena Bung Hatta juga kan mengatakan bahwa ciri khas bangsa Indonesia adalah sosialis. Ya. Maka sosiodemokrasi jelas dipandang lebih sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia dibanding dengan liberal demokrasi. Jadi itu yang terjadi. Nah, adapun sekarang kita lebih condong pada liberal demokrasi, tentu saja ini berkaitan dengan pengaruh-pengaruh internasional, berkaitan juga dengan reformasi, berkaitan juga dengan proses amandemen konstitusi yang semuanya mengarah pada liberalisme kapitalisme. Nah, justru ini yang ingin kita koreksi, bahwa bangsa Indonesia itu memiliki demokrasi khas bangsa Indonesia, yaitu demokrasi yang lebih memikirkan kesejahteraan bersama. Tentu saja kesejahteraan pribadi dikejar, tetapi tidak dengan melupakan kesejahteraan bersama. Tidak dengan melupakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah sosiodemokrasi, yaitu demokrasi dengan berlandaskan pada juga kondisi masyarakat Indonesia yang lebih cenderung sosialis dibanding dengan katakanlah kapitalis begitu. Baik, saya kira itu pembahasan terkait dengan sosiodemokrasi dari sisi makna politik dan makna ekonomi.
bahwa sosiodemokrasi karena dia adalah demokrasi maka menganut kebebasan. Tetapi ada sosialisme di situ, artinya kebebasannya juga dengan mempertimbangkan unsur masyarakat gitu ya. Kebebasan ekonomi terutama dikejar dari sisi kesejahteraan bersama, keadilan sosial seperti itu. Baik, saya kira itu pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.